Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, jamaah umrah iktikaf Ramadan tahun 1444. Rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat sehingga kita berkumpul kembali dalam Zoom meeting ini dalam rangka persiapan umroh, sehingga kita berharap semoga ketika menjalankan umroh nanti kita sudah dipenuhi dengan ilmu. Dan alhamdulillah pada malam hari ini sesuai dengan yang telah disampaikan di grup WA, materi yang akan dibawakan pada malam hari ini adalah keutamaan belajar dan mengajar Al-Quran, dan insya Allah akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ganjar Abu Muhammad Hafizahullah. Baik. Alhamdulillah, Ustaz Ganjar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah, Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Kaifa haluk ya Ustaz? Khair, alhamdulillah, kullu tamam, alhamdulillah. Alhamdulillah. Insyaallah, alhamdulillah bikhair. Baik, alhamdulillah para jamaah. Tanpa berpanjang lebar lagi, kepada Al-Ustaz Ganjar Abu Muhammad Hafizahullah, kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya jelas? Jelas ya Ustaz, insyaallah. Nah, kemudian kita sampai jam berapa nih malam ini? Mungkin supaya tidak terlalu malam sampai jam 9-an aja Ustaz. 9, insyaallah. 6. Baik, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Tsumma ba'du. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita di malam hari ini kita bisa bermuhajirah, bertatap muka, walaupun pertemuan ini dilangsungkan secara online dalam Zoom ya. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi keberkahan kita untuk bersama-sama kita mendengarkan atau menyimak penjelasan ya berkaitan dengan bagaimana kita memaksimalkan ya nanti ketika bulan Ramadan ya, termasuk juga program kita semuanya itu program Umrah Ramadan, khususnya di 10 hari terakhir di program iktikaf, yang mudah-mudahan materi yang disampaikan ini bisa membuat kita mempersiapkan diri ya agar nanti ibadah-ibadah kita khususnya ya di bulan Ramadan ini bisa lebih maksimal. Para jemaah sekalian, azanallahu wa iyyakum. Mungkin slide-nya sudah dibagikan ya, Ustaz Nabil? Nah, Ustaz. Sudah. Sebentar, anak share ya. Baik, nah. Sebentar izin, Ustaz. Baik. Tema malam hari ini sambil nanti di-share untuk materinya dalam format PDF ya. Untuk jamaah sekalian, insya Allah untuk tema malam ini adalah kita menggali aksi kita. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa para ulama ya menamakan bulan Ramadan ini sebagai Syahrul Quran, yaitu bulannya Al-Quran. Kenapa nama Syahrul Quran? Ya, karena ada beberapa alasan. Alasan pertama adalah bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, sangat banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran
maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan kepada kita bahwa Al-Quran diturunkan di bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat yang mungkin kita sering mendengarkan, khususnya ketika di bulan Ramadan, adalah di surat Al-Baqarah, ya, di ayat yang ke-185, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu." Ya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, ya, yaitu bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran secara keseluruhan. Dalam ayat ini kita bisa mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran secara keseluruhan ini di bulan Ramadan. Bahkan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala secara spesifik yang menjelaskan kepada kita bahwa inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, bahwa sesungguhnya kami Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Bahkan seorang sahabat Ibnu Abbas, ya, berkata bahwa Al-Quran itu turun sekaligus, ya, turun sekaligus. Ini prosesnya di Lauh Mahfuz, ya, sampai ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Ya, ini menjelaskan kepada kita bahwa secara spesifik bahwa Al-Quran diturunkan secara sepenuhnya, keseluruhan, ya, ini dari Lauh Mahfuz dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, ke Baitul Izzah ini pada malam Lailatul Qadar. Ya, walaupun nanti, ya, di ayat yang lainnya menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan, ya, Al-Quran ini bitawatur, secara berangsur. Ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Baitul Izzah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi secara keseluruhan Al-Quran, ya, dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah ini turun di malam Lailatul Qadar. Kemudian di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sungguhnya kami menurunkan Al-Quran, ya, pada suatu malam yang diberkahi. Ini menunjukkan, ya, dalil ini menunjukkan bahwa Al-Quran Allah turunkan ini di Syahrul Ramadan, di bulan Ramadan. Kemudian juga, ya, Syahrul Ramadan atau bulan Ramadan ini disebut dengan Syahrul Quran, ya, karena di bulan ini, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat, ya, beliau dan para sahabat, ya, meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran. Dari segi tilawah Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kemudian juga menghafalkan Al-Quran, ya, Nabi SAW dan para sahabat, ya, radhiyallahu anhum ajma'in, ya, mereka meningkatkan interaksi dengan Al-Quran khusus di bulan Ramadan. Bahkan kalau kita melihat para ulama, ya, kebanyakan para ulama, ya, mereka meliburkan kajian-kajian rutinnya, ya, kajian hadis Nabi SAW, kajian fikih dan kajian yang lainnya, dikhususkan di bulan Ramadan ini, dikhususkan, ya, untuk banyak mempelajari Al-Quran, banyak tilawah Al-Quran, ya, banyak menghafalkan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena, ya, ini adalah contoh dari Nabi SAW dan juga contoh dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, jadi, ya, bulan Ramadan, ya, ini disebut dengan Syahrul Quran. Ya, tadi yang pertama adalah karena Quran diturunkan pada bulan Ramadan, dan yang kedua adalah para sahabat, bahkan Nabi SAW, ya, beliau dan para sahabat meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran, ya, khusus di bulan Ramadan. Ya, Nabi SAW, ya, dalam beberapa riwayat pernah salat, ya, bersama sahabat Hudzaifah, ya, di malam bulan Ramadan. Ya, lalu beliau membaca, ya, ketika dalam salat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu 3 surat yang panjang. Ya, yaitu surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa dan surat Ali Imran. Ya, 3 surat ini
Kalau kita melihat, Masya Allah, ya, ini sangat panjang sekali. Ya, sangat panjang sekali. Dan Nabi SAW, ya, pada malam sholat tarawih, jadi qiyamul Ramadan, beliau membaca 3 surat ini dalam satu rakaat. Ya, bahkan disampaikan dalam riwayat tersebut, ya, bahkan Hudzaifah, ya, saking panjangnya bacaan Nabi SAW, ya, dalam hati Hudzaifah, ya, beliau berniat ingin keluar dalam sholat tersebut karena saking panjangnya bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi SAW, ya, beliau, ya, meningkatkan interaksi beliau, ya, dalam membaca Al-Quran khususnya di qiyamul Ramadan, di sholat malam. Tentunya nanti juga, ya, para jamaah sekalian, ketika kita melaksanakan tarawih, melaksanakan qiyamul Ramadan di Masjid An-Nabawi, ya, atau di Masjidil Haram, ya, tentunya kita harus siap dari sekarang, ya, dan tidak boleh kaget bahwa nanti di sana, Masya Allah, ya, bacaan-bacaan imamnya, ya, ini termasuk yang panjang, ya, khususnya ketika qiyamul Ramadan dan ketika tarawih. Dan ini merupakan sunnah, yang merupakan sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah para jamaah sekalian, ya, dalam Ramadan kali ini, semoga Allah Taala mudahkan kita semuanya, ya, mudah-mudahan Allah Taala mudahkan, ya, akan merasakan, ya, untuk melakukan ibadah di bulan Ramadan ini di Haramain, di Masjid Nabawi dan di Masjid Al-Haram Al-Makki, ya, dan ini mudah-mudahan, ya, kita bisa meningkatkan khususnya interaksi kita dengan Al-Quran, ya, ketika salat malam, ya, ketika kita menjadi atau ketika sholat di 2 masjid ini. Kemudian juga, ya, kalau kita melihat dahulu, ya, imam sholat tersebut, ya, ketika di zaman Nabi SAW, itu paling membaca sekitar 200 ayat dalam satu rakaat. Ya, sampai-sampai ada jamaah yang berpegang pada tongkat karena saking lamanya berdiri. Ya, Masya Allah. Dan sholat pun selesai dikerjakan menjelang fajar. Ini juga nanti yang insya Allah kita akan rasakan nanti ketika di Masjidil Haram, ya, lebih khususnya. Bahkan di masa tabi'in, ya, ya, surat Al-Baqarah dibaca tuntas dalam 8 rakaat. Ya, surat Al-Baqarah dibaca tuntas sebanyak 8 rakaat. Ya, jika dibaca dalam 12 rakaat, maka berarti salatnya tersebut semakin diperingan. Ya, ini Masya Allah. Ini terdapat dalam kitab-kitab para ulama. Ya, di sini, ya, kita bisa melihat para jamaah sekalian bahwa ternyata di bulan Ramadan, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan para salafus saleh, para ulama, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, ya, mereka lebih dulu, ya, ihya'ul lail, ya, menghidupkan malam-malam mereka dengan berdiri salat, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan memperpanjang rakaat-rakaat mereka dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Yang mudah-mudahan kita nanti ketika melaksanakan umrah iktikaf, ya, bulan Ramadan, maksimalkan ibadah di sana, ya, kita juga nanti bisa memperbanyak tilawah, memperbanyak qiyamul Ramadan dengan ayat-ayat yang panjang, kemudian juga kita bisa menambah hafalan-hafalan kita. Kemudian para jamaah sekalian, bahwa di bulan Ramadan, ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika masuk bulan Ramadan, ya, beliau memperbanyak amalan, ya, terutama amalan-amalan yang memang sudah dirutinkan sebelum Ramadan. Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas, ya, wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW, beliau adalah yang paling ajwad, yang paling dermawan, ya, yang paling baik, ya, dan beliau lebih baik lagi melakukan amal-amal kebaikan, ya, ketika di bulan Ramadan. Ketika di bulan Ramadan, ya,
Wajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana Jibril alaihi salam yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Kemudian juga ya ketika masuk bulan Ramadan Nabi SAW ya gemar bersedekah ya, bahkan ajwad lebih untuk melakukan sedekah. Kemudian juga di bulan Ramadan dalam hadis ini ya bahwa Jibril alaihissalam ya ini menemui Nabi SAW ya, kemudian ya Jibril menemui Nabi SAW di setiap malamnya di bulan Ramadan. Dan apa yang dilakukan oleh Jibril ya, Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran ya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan-kebaikan ya. Bahkan saking semangatnya beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ini bagaikan ibaratkan bagaikan angin yang bertiup kencang. Jadi ketika masuk bulan Ramadan ya Nabi SAW ya meningkatkan amalan beliau, sedekah beliau, ya kemudian mempelajari Al-Quran dari malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian juga ya beliau melakukan kebaikan-kebaikan yang kebaikan-kebaikan itu sudah dilakukan oleh beliau Nabi SAW sebelum Ramadan. Nah di bulan Ramadan beliau ya lebih meningkatkan kembali amalan-amalan kebaikannya. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala mengomentari hadis ini. Ya, khususnya adalah hadis atau kalimat bahwa Jibril mengajarkan Al-Qur'an di setiap malam bulan Ramadan. Ya, bahkan kata beliau, ya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, hadis di atas menunjukkan bahwa kaum muslimin dianjurkan untuk banyak mempelajari Al-Qur'an pada bulan Ramadan dan berkumpul untuk mempelajarinya. Ya, hafalan Al-Qur'an pun bisa disebarkan kepada orang yang lebih hafal darinya. Dalil tersebut juga menunjukkan dianjurkannya banyak melakukan tilawah Al-Qur'an di bulan Ramadan. Hanya para jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya, bulan Ramadan adalah saatnya kita ya fokus mempelajari Al-Qur'an, menambah hafalan, kemudian memperbanyak tilawah Al-Qur'an. Ya, kalau sebelum masuk bulan Ramadan, ya kira-kira Nabi SAW menganjurkan para sahabatnya kira-kira untuk menghatamkan Al-Quran berapa lama, para jamaah sekalian? Ya, dalam sebuah hadis disebutkan Iqra'ul Quran fi syahr. Kata Nabi SAW, bacalah Al-Quran atau khatamkanlah Al-Quran dalam 1 bulan, kata Nabi SAW. Kemudian ya, kalau bisa lebih dari itu, kata Nabi SAW, maka bacalah Al-Quran atau khatamkan Al-Quran dalam 20 hari. Kalau bisa lebih dari itu, khatamkan Quran dalam 10 hari. Bahkan, kalau bisa lebih dari itu, khatamkanlah Al-Quran dalam 7 hari. Ya. Dan beliau Nabi SAW membatasi, ya, dan jangan membaca Al-Quran ya lebih sedikit daripada 7 hari. Ya, kata Nabi SAW, ini menunjukkan kepada kita di luar bulan Ramadan, ini hadis umumnya, bahwa kita membaca Al-Quran itu ya 1 hari 1 juz, itu kata Nabi SAW. Ini anjuran. Kalau bisa dalam 20 hari. Kalau bisa dalam 10 hari hatam Quran. Berarti kalau 1 bulan hatam berarti 1 hari 1 juz. Ya, kalau misalkan 20 hari hatam berarti 1 hari sekitar 1/4 juz. Kalau 10 hari hatam berarti 1 hari 3 juz. Kalau 7 hari hatam berarti 1 hari sekitar 5 sampai 6 juz. Nah, mudah-mudahan ya di bulan Ramadan nanti khususnya kita berada di Haramain ya, yang amalnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya juga di bulan Ramadan ya, di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, kita bisa memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Qur'an. Kemudian juga dalam hadis yang lainnya ya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
ia berkata, ya kana ya'ridu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'ana kulla 'amin marrah. Fa'arada 'alaihi marratayn fil 'am alladhi qabida. Wa kana ya'takifu kulla 'amin 'ashran fa'atakafa 20 fil 'am alladhi qabida fihi. Bahwa Jibril ya itu saling belajar, ya'ridu 'ala an-nabi. Kata ya'ridu, ya ya'ridu ini ya adalah metode mempelajari Al-Qur'an, al-'arad, ya. Jibril alaihissalam mendiktekan, membacakan Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaan Jibril alaihissalam. Ini yang dimaksud dengan ya'ridu. Ya, al-'arad atau al-'arad, ya ini maksudnya adalah Jibril alaihissalam membacakan Al-Quran kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW menyimak bacaan Jibril alaihissalam, kemudian Nabi SAW membacakannya kepada Jibril alaihissalam. Kalau ada kekeliruan, oleh Jibril alaihissalam dikoreksi. Ini namanya kana ya'ridu 'alan nabi. Jibril ya ini mengarab, ya miya'rid, ya Nabi SAW, yaitu Nabi menyimak bacaan Jibril. Ya, kemudian Nabi SAW disimak bacaannya oleh Nabi SAW. Yang mudah-mudahan juga sunnah ini nanti kita bisa lakukan ketika kita melakukan ibadah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Kita nanti ada pembelajaran Al-Quran, ya nanti ada yang membacakan Al-Quran, kemudian kita koreksi bacaannya, sama seperti dulu ketika Nabi SAW, ya kana ya'ridu 'alan nabi. Ya Jibril alaihissalam ya mengajarkan Nabi SAW. Nabi SAW membacakan Quran kepada Jibril alaihissalam. Dalam mereka Jibril, beliau mengoreksi bacaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya Jibril melakukan itu dengan Nabi SAW ya kulla 'amin marrah, minimal setahun sekali. Jadi khusus ya ketika bulan Ramadan ini ya Jibril alaihissalam ya ya'ridu 'alan nabi. Ya, 1 tahun sekali, minimal 1 tahun sekali beliau Nabi SAW ya bertemu dengan Jibril alaihissalam untuk belajar Al-Quran. Ya. Kemudian ketika di tahun beliau akan meninggal dunia, ya ketika di tahun ya di sisa usia Nabi SAW, ya bahkan beliau khatam selama 2 kali kepada Jibril alaihissalam. Jadi tahun terakhir Nabi SAW sebelum wafat, ya beliau ya yang asalnya setahun sekali, ya ini maratain fi kulli 'am. Ya 2 kali dalam 1 tahun. Jadi beliau ya belajar kepada Nabi SAW, kepada Jibril alaihissalam, ya yang asalnya setahun sekali menjadi 2 tahun sekali. Khatam. Ya. Kemudian Nabi SAW ya biasa pula beriktikaf di setiap tahunnya, masya Allah. Ya, jadi ini sunnah Nabi SAW juga i'tikaf, dan ini juga yang akan kita lakukan nanti di Haramain, insya Allah. Setiap tahunnya selama 10 hari. Ya, maka dari itu, ya alhamdulillah kemarin kita sudah menyimak ya pembahasan i'tikaf dari Ustadz kita, ya, dan mudah-mudahan nanti i'tikaf kita di 10 hari terakhir ini bisa maksimal. Kenapa? Karena juga Nabi SAW juga melakukan i'tikaf. Ya, setiap tahunnya di 10 hari terakhir. Ya. Namun di tahun saat beliau akan meninggal dunia, beliau beriktikaf selama 20 hari, insyaallah. Ya. Tentunya kita harus memaksimalkan nanti ketika di di Haramain, ya kita banyak beriktikaf di masjid. Banyak melakukan aktivitas di masjid. Ya. Ya salat, ya kemudian tilawah Quran, ya kemudian tadabbur dan lain sebagainya kita lakukan di masjid, dan kita niatkan untuk i'tikaf. Kemudian kata seorang ulama, ya Ibnul Athir, ya bahwa beliau menyatakan dalam Al-Jami' fil Gharib al-Hadis, ya bahwa Jibril sering mengajarkan seluruh Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya adalah kana ya'ridu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, ya adalah Jibril mengajarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, azanallahu wa iyyakum,
Ya, tentunya ya kita sekarang sudah mengetahui bahwa syahrul Ramadan ini adalah syahrul Quran. Ya, bulan Ramadan ini adalah ya bulannya Al-Quran. Karena Al-Quran turun di bulan ini, ya Al-Quran yang mulia turun di bulan yang mulia, dan insya Allah kita juga yang membacanya mudah-mudahan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga para jamaah sekalian, ya berkaitan dengan kita lebih spesifik lagi berkaitan dengan membaca Al-Quran, ya tentunya membaca ini ada kaidahnya. Membaca ini ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan hanya sekedar membaca bacaan biasa. Ya, seperti membaca hadis Nabi SAW, membaca teks Arab. Ya, tapi untuk membaca Al-Quran ini ada tata cara tersendiri. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran ini satu paket dengan tata cara bacanya. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain. Misalkan ada kitab Injil yang turun kepada Nabi kita, Nabi Isa alaihissalam, ya tidak ada tata cara khusus membaca Injil. Kitab Taurat tidak ada tata cara khusus membaca bagaimana cara membaca kitab Taurat. Kan tetapi kalau membaca Al-Quran, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran ini satu paket dengan tata cara bacanya. Yang sering para ulama sebutkan adalah dengan membaca dengan tajwid. Kita melihat ya beberapa hadis Nabi SAW yang berkaitan ya dengan ittiba ya dalam masalah ibadah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalkan dalam manasik haji maupun manasik umrah, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya khudhu anni manasikakum fa inni la adri la'alli ya alla ahujja ba'da hajjati hadhihi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ambillah dariku manasik-manasik kalian. Maksudnya adalah ketika melakukan manasik, ketika melakukan tata cara ibadah haji dan umrah, tentunya dari mulai awal sampai akhir peribadatan ini harus sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan alhamdulillah, ya berkaitan dengan manasik ini sudah dijelaskan oleh guru kita Ustaz Nadib Hafizahullah Ta'ala berkaitan dengan manasik umrah yang akan kita lakukan nanti. Yang mudah-mudahan ya umrah kita nanti adalah umrah yang mabrurah karena kita lakukan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaitan dengan ibadah umrah ini harus ittiba kepada tata cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus mengikuti contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis berkaitan dengan salat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Dalam perkara salat juga dimulai dari takbiratul ihram sampai ke salam, ini caranya harus seperti cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh kita menyerahi salat ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi salat pun ada tata caranya yang harus ittiba, harus mencontoh kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan begitu pun ya para jamaah sekalian, membaca Al-Quran pun ya ini harus sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali ya dalil-dalil dalam Al-Quran dan dalam hadis. Ya contoh misalkan dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 121 ya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Ya, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan. Jadi bukan baca hanya sekedar baca saja. Ya, sebenar-benar bacaan adalah tata cara bacanya betul. Ya, kemudian juga memahaminya betul, kemudian juga mengamalkannya betul. Ya, sesuai dengan contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulaika yu'minuna bih. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka yang membaca kitab mereka dengan sebaik-baiknya bacaan, ya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada kitab tersebut. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang
berpaling kepada Alkitab, ya, kepada Al-Qur'an, ya, maka saksikanlah mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian juga dalam dalil yang lain dalam Al-Qur'an, misalkan dalam surat Al-Muzammil, "Auzita 'alaihi warattilil Qur'ana tartila." Ya, maka bacalah Quran dengan tartil. Ya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Ya, ketika Nabi SAW menerima wahyu dari malaikat Jibril alaihissalam, ya, dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Wahai Muhammad, ya, ketika engkau selesai mendengarkan bacaannya, maka ikutilah bacaannya berikut. Ya, maka dari sini kita bisa melihat bahwa membaca Al-Qur'an ini harus ittiba. Fattabi' Qur'ana. Maka ikutilah tata cara bacanya. Ikutilah dalam cara memahaminya dan mengamalkannya. Kemudian juga ya hadis ya yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, ya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah yuhibbu an yaqra hadzal Qur'an kama unzila, ya akhrajahu Ibnu Khuzaimah fi sahihihi. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Sebagaimana Al-Qur'an diturunkan adalah Qur'an diturunkan dengan tajwid. Makanya dari itu para jamaah sekalian, yang membaca Al-Qur'an ini tidak boleh sembarangan. Harus ittiba, harus mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita, ya, memberikan karunia-Nya kepada kita, memberikan taufiknya kepada kita, sehingga khususnya kita bisa membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, yang mudah-mudahan dengan itu Allah mencintai kita. Sebagaimana hadis yang tadi disebutkan, bahwa Allah mencintai seorang hamba yang membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, yaitu dengan tajwid. Kemudian para jamaah sekalian, ya, kita sekarang lebih mengerucut lagi, ya, karena kita tadi mengetahui bahwa bulan Ramadan ini adalah momen bagi kita untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kenapa? Karena Nabi SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama, ya, tadi sudah dijelaskan, mereka meningkatkan interaksi mereka dengan Al-Quran khususnya di bulan Ramadan. Apa saja yang mereka tingkatkan, ya, khusus dengan amalan Quran adalah mereka membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya bacaan. Kemudian juga mempelajari bagaimana tata cara membaca Al-Quran, bagaimana cara memahami Al-Quran, bagaimana cara mengamalkan Al-Quran. Kemudian juga, ya, lebih spesifik juga Nabi SAW, ya, menyetorkan hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Tentunya ini juga sebagai motivasi kita, ya, yang kita, ya, yang belum punya hafalan, yang juz 30 belum selesai, mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk segera menyelesaikan hafalan juz 30. Nanti naik juz 29, juz 28, sampai mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa menghafal seluruh Al-Qur'an insyaallah taala. Nah, kemudian, ya, bahwa Nabi SAW juga mempelajari Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, tentunya kita juga mudah-mudahan nanti, ya, ketika bulan Ramadan di tahun ini, kita juga bisa maksimal dalam belajar Al-Quran. Ya. Nah, tata cara belajar Al-Quran, ya, para ulama, ya, menjelaskan kepada kita bahwa metode terbaik untuk belajar Al-Quran adalah dengan metode talaqi namanya. Sebagaimana tadi Nabi SAW bertalaqi kepada siapa? Jibril alaihissalam. Para sahabat belajar atau bertalaqi kepada Nabi SAW. Ya, para tabi'in belajar kepada siapa? Belajar kepada sahabat. Ya, para tabi'ut tabi'in belajar kepada tabi'in. Terus begitu sampai kepada kita sekarang. Ya, jadi cara belajar Al-Quran itu dengan metode talaqi. Ya, para jemaah sekalian, kita nanti sekarang kita lebih spesifik lagi. Ya, kita harus paham apa itu talaqi. Ya, talaqi ini berasal dari kata talaqqa, ya, talaqi, talaqqiyan atau talaqqiyan, yang maknanya adalah menerima atau mengambil atau mendapatkan. Maka makna talaqi Quran adalah belajar
atau mengambil bacaan Al-Quran kepada seorang guru secara langsung. Ya, karena kata talaqi ini akar kata awalnya adalah dari kata laqiya yalqi, artinya bertemu. Ya, makanya belajar Al-Quran dengan metode talaqi adalah harus bertemu dengan guru, kemudian langsung dibetulkan bacaannya oleh guru. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ternyata belajar Al-Quran ini tidak boleh autodidak. Tidak boleh kita belajar sendiri. Ya, kita belajar membaca buku-buku tajwid tanpa ada guru tidak boleh. Kita belajar di YouTube, mendengarkan bacaan para masyayikh tanpa ada guru tidak boleh. Ya, jadi belajar Quran ini harus dibimbing oleh seorang guru. Ya. Nah, jadi tidak boleh ya kita ketika belajar baca Quran tanpa seorang guru. Kenapa? Ya, sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki guru, yaitu Jibril alaihissalam. Nabi SAW belajar kepada malaikat Jibril. Nah kita ya bukan Nabi, bukan Rasul, bukan sahabat, bukan tabiin, ya kita ya belajar sendiri ini nggak bisa. Ini tidak boleh seperti itu. Kita harus memiliki seorang guru yang membimbing kita, khususnya dalam mempelajari tata cara membaca Al-Quran. Kemudian juga metode ini sering juga disebut dengan istilah musyafahah, yaitu belajar atau mengambil bacaan Al-Quran langsung dari lisan guru, ya dengan memperhatikan gerak bibir guru untuk mendapatkan bacaan yang benar. Ya, musyafahah, ya ini adalah metode mempelajari bacaan Al-Quran. Ya, kenapa? Karena bacaan itu adalah intiqalus saut ila saut akhar. Hakikatnya adalah hanya perpindahan suara guru kepada muridnya. Berarti kita harus merekam bacaan guru, kemudian kita membacakan sesuai dengan bacaan guru kita. Ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml ya berfirman, wa innaka yalatulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Kata talaqi ini ada dalam Al-Qur'an, surat An-Naml ayat 6. Wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar ya ditalaki atau diberi Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Ya. Jadi Nabi SAW juga ditalakikan Quran kepada beliau. Ya, Nabi SAW juga ditalakikan Al-Quran kepada beliau. Ya. Kemudian ya berikutnya kita memahami apa sih urgensi talaki. Saya menukil dalam sebuah kitab Haqqut Tilawah halaman 47 ya karya Syekh Utsman Syekh, ya, beliau menyebutkan dalam kitab beliau ya fa'ala qari'il Qur'an ay ya'khudha qira'atahu an tariqit talaqi wal isnad ya min asy-syekh al-akharin ya an syuyukhihim. Kata beliau, bagi para pembaca Al-Quran, kita semuanya para pembaca Al-Quran, hendaklah dia mengambil bacaan atau mempelajari Al-Quran dengan cara talaqi dan memperhatikan urutan sanad. Ya, karena perlu digarisbawahi bahwa ya bacaan Quran yang sampai kepada kita insya Allah ini sanadnya tersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya bukan bacaan yang hasil ijtihad. Maksudnya hasil pendapat sendiri, bukan hasil dari belajar sendiri. Jadi bacaan yang diajarkan itu adalah bukan bacaan yang didapatkan dari YouTube, bukan bacaan yang didapatkan dari kitab, bukan bacaan yang didapatkan dari media-media selain guru. Tapi yang namanya isnad ya adalah ilmu yang dapat dipertanggungjawabkan, yang memang dia mendapatkan bacaan dari gurunya. Tidak dikurang dan tidak ditambah. Itu maksudnya al-isnad. Sandaran. Misalkan saya mengajarkan surat Al-Fatihah ya kepada seseorang. Surat Al-Fatihah yang saya ajarkan kepada seseorang ini adalah apa-apa yang saya dapatkan bacaannya dari guru saya. Tidak dikurang dan tidak ditambah. Tidak boleh ada hasil ijtihad pendapat di situ. Ya, betul-betul murni adalah bacaan yang diajarkan oleh guru kita, ya kemudian kita ajarkan lagi kepada yang lain. Itu namanya al-isnad. Ya.
Jadi jangan sampai kita belajar Al-Fatihah kepada seseorang yang seseorang ini ya belum sama sekali dikoreksi bacaan Al-Fatihahnya oleh gurunya. Ya. Itu nanti bisa dipertanyakan, bacaan Al-Fatihah yang diajarkan kepada muridnya ini dari mana bacaannya? Oh, saya dapatkan dari YouTube. Oh, saya dapatkan dari kitab. Tidak boleh. Yang namanya bacaan itu ya harus diambil langsung dari lisan seorang guru, tanpa dikurang dan tanpa ditambah. Ya. Perhatikan runutan sanad, yaitu membaca dari guru, yang guru tersebut mendapatkan bacaannya dari gurunya, agar sampai kepastian kebenaran bahwa bacaan itu adalah bersumber dan dipraktikkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para jamaah sekalian, ya nanti mudah-mudahan ya dalam rangkaian umrah kita, ya mudah-mudahan kita nanti bisa maksimal untuk bisa memperbaiki bacaan. Ya, ada yang setoran hafalan, dipersilahkan. Ya, ada yang ingin memperbanyak tilawah, dipersilahkan. Tapi bukan hanya kita meningkatkan dari segi kuantitasnya, tapi harus ada proses belajar di situ. Belajar memperbaiki bacaan Quran kita. Ya, yang belum lancar mudah-mudahan menjadi lancar. Yang sudah lancar tapi belum fasih, mudah-mudahan lebih fasih. Yang sudah fasih, yang asalnya belum faham apa yang dibaca, menjadi faham yang dibaca. Ya, terus meningkat seperti itu sampai kita bisa menghafalkan Al-Quran, bisa istiqomah membaca Quran, bisa memahami Al-Quran, dan dengannya kita bisa mengamalkan Al-Quran. Pada jamaah sekalian, ya, apakah kita bisa memahami Al-Quran tanpa kita membaca? Tentunya tidak mungkin. Ya, tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran sebelum kita membaca Al-Quran. Ya, kita apakah bisa mengamalkan Al-Quran tanpa membaca? Tidak bisa. Ya, karena kita bisa memahami, kemudian bisa mengamalkan Al-Quran, ini pasti diawali dengan apa? Diawali dengan membaca Al-Quran. Ya, jadi tidak mungkin seorang muslimat ini bisa terhindar dari membaca Al-Quran. Ini mustahil. Pasti semuanya ini pasti akan membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran, di situ ada keutamaan. Dengan membaca Al-Quran, kita bisa memahami Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita bisa mengamalkan Al-Quran. Tentunya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa lebih maksimal untuk meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran. Baik. Berikutnya adalah para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, ya, kita sedikit lebih mendalami berkaitan dengan ilmu tajwid. Ya, karena tajwid ini yang bisa mengantarkan kita benar dalam membaca Al-Quran. Ya, rukun bacaan yang benar, ya, kata para ulama, khususnya adalah Al-Imam Ibnu Al-Jazari rahimahullahu taala, ya, kata beliau, faqullu ma wafaqa wajhan nahwi wa kana lirasmi ihtimalan yahwi ya wa sahha isnadan huwal Qur'an. Ya, kata beliau, tiga rukun bacaan benar. Pertama adalah kecocokan dengan bahasa Arab. Ya, tentunya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ini dari segi kaidah bahasa Arab tidak boleh menyalahi kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Dan ini tidak mungkin Quran, ya, ini menyimpang dari kaidah bahasa Arab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang fasih. Sebagaimana firman Allah taala dalam surat Asy-Syura, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Al-Quran ini turun, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Ya. Ala qalbika wa innaka latanzilu rabbil nazala bihi ruhul amin. Bahwa Quran ini nazala bihi ruhul al-amin. Ya, lewat perantara malaikat Jibril alaihissalam. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Kepada hatimu wahai Muhammad, ya, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan.
Kemudian di ayat terakhirnya bilisanin arabiyyin mubin. Allah Subhanahu wa taala memilih Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab yang fasih sebagai bahasa Al-Qur'an. Jadi tidak mungkin Al-Qur'an ini keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab. Ya. Dan cara memahami Al-Qur'an salah satunya dengan kita memahami kaidah-kaidah bahasa Arab. Dan yang berikutnya adalah kecocokan dengan Rasam Utsmani. Ya, para jemaah sekalian, maksudnya Rasam Utsmani adalah mushaf yang sering kita baca. Ya, mushaf yang kita baca ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, insyaallah ini sudah sesuai dengan Rasam Utsmani. Apa itu Rasam Utsmani? Rasam Utsmani adalah tulisan Al-Qur'an yang rampung ya dicetak menjadi sebuah mushaf di zamannya Utsman bin Affan. Makanya disebutkan Rasam Utsmani. Dan Rasam Utsmani dari Al-Fatihah sampai An-Nas ini tidak ada tambahan dan pengurangan dari para sahabat, semuanya tauqif dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi bacaan kita harus sesuai dengan mushaf, tulisan yang ada pada mushaf yang sekarang beredar yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Dan yang terakhir adalah rukun yang ketiga adalah wasahha isnadan wal Quran. Maka sanadnya harus bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tata cara bacanya ya harus sama dengan tata cara baca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini 3 rukun bacaan yang diterima ya, dan seorang ini bisa sah dalam salatnya kalau tidak keluar dari rukun bacaan ini. Ya. Kemudian juga ya di slide berikutnya adalah ya di sini ada Allah mencintai seorang hamba yang membaca Al-Qur'an sebagaimana Quran diturunkan tadi. Hadis dari Zaid bin Tsabit ya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Innallaha yuhibbu an yaqra hadzal Qur'ana kama unzila." Allah Subhanahu wa taala mencintai ya seorang hamba yang membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Jadi kalau kita membaca Al-Qur'an dengan tajwid, yang mudah-mudahan ini mengundang cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hambanya yang dia membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an diturunkan. Ya. Dan terakhir, ya, Al-Qur'an diturunkan dengan tajwid. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bacalah Al-Qur'an sesuai Qur'an diturunkan, dan Quran diturunkan beserta tajwid. Ya, sebagaimana perkataan dari Al-Imam Jazari rahimahullah taala, wal akhdhu bit tajwid hatm lazim man lam yusahhih al-Qur'ana athim li'annahu bihi al-ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Dan membaca Al-Qur'an dengan tajwid hukumnya wajib. Ya, walaupun nanti ada khilaf di kalangan para ulama, membaca Al-Qur'an dengan tajwid ini hukumnya wajib ya atau sunnah. Ya, tapi minimal di antara mereka minimal hukumnya adalah sunnah. Ya, minimal hukumnya sunnah. Ya, sebagaimana pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala bahwa membaca Quran sesuai dengan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnah mutaba'ah. Ya, sunnah mutaba'ah. Kenapa membaca Al-Quran dengan tajwid ini hukumnya wajib? Ini berarti pendapat ulama yang mengatakan wajib, dan Al-Imam Jazari beliau salah satu ulama yang mewajibkan baca Quran dengan tajwid. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala li'annahu bihil ilahu anzala. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran dengan tajwid. Ya, makanya kita sebagai seorang hamba harus membacanya dengan tajwid. Nabi SAW membaca dengan tajwid. Para sahabat membaca dengan tajwid. Para tabi'in, para tabi'ut sampai kepada sekarang, sampai kita sekarang ya harus membaca Quran dengan tajwid. Ya, tentunya ya para jemaah sekalian, ya inilah peluang bagi kita ya untuk bisa memaksimalkan ya setiap Ramadan yang akan datang menghampiri kita. Jangan sampai setiap Ramadan yang datang ini berlalu begitu saja tanpa ada peningkatan yang signifikan, ya terkhususnya adalah meningkatnya interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ya, karena tadi sudah disebutkan dalil-dalilnya.
ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin dan para ulama yang mengkhususkan bulan Ramadan ini untuk meningkatkan interaksinya dengan Al-Quran. Ya, maka dari itu, ya ini adalah kesempatan bagi kita, ya setelah mengetahui dalil-dalilnya, keutamaan-keutamaannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik kepada kita supaya memudahkan kita untuk lebih maksimal, ya mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, ya kemudian juga menghafalkan Al-Quran, kemudian juga memahami Al-Quran, dan semoga Allah mudahkan kita bisa mengamalkan Al-Quran sesuai dengan pengamalan para salafus soleh. Wallahu a'lam. Mungkin untuk malam hari ini materinya cukupkan sampai di situ dulu. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakallahu khairan Ustaz atas materinya yang luar biasa pada malam hari ini. Baik. Insya Allah kita lanjut dengan sesi tanya jawab ya Ustaz. Nah, tafadhol, boleh silakan. Baik, tafadhol kepada para jamaah yang ingin bertanya bisa raise hand, kemudian nanti ya dipersilahkan untuk tanya langsung, atau bagi yang ingin bertanya via chat Zoom juga bisa, nanti Ana bacakan pertanyaannya. Baik, kita tunggu dulu ya Ustaz sebentar. Nah. Baik Ustaz, sini ada pertanyaan yang masuk via chat Zoom Ustaz. Ana izin bacakan terlebih dahulu. Baik. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ada yang ingin bertanya langsung? Nah. Tafadhol. Siapa sini? Pak Darsono 6. Tafadhol Pak. Masya Allah. Ya Ustaz, ini pertanyaan dari istri saya. Masya Kalau Allah. nanti untuk talaki istri sama siapa ya? Masya Allah. Di Mekah. Nah. Talakinya Ustaz. Nah, Masya Allah. Tahsinnya Pak ya? Talakinya Pak? Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ya berkaitan dengan teknis nanti untuk belajar Quran nanti ketika di masjid, ketika di Madinah dan di Mekkah, tentunya nanti sebagaimana yang pernah kita lakukan, ya nanti kita dibikin halaqah, ya bikin halaqah, ya kalau misalkan ini di luar i'tikaf ya, biasanya kalau misalkan masih di hotel, bisa kita nanti ada di apa namanya di mat'am ya. Kita biasanya di apa namanya di mat'am, di tempat makan. Nanti di situ kita bikin halaqah. Kemudian nanti kepada para jemaah yang mau memperbaiki bacaan Qur'annya, nanti mungkin untuk teknis lebih lengkapnya nanti bisa di-share ketika apa namanya sudah muncul jadwal yang lebih spesifik nanti. Tapi pada intinya insya Allah semuanya maupun bapak-bapak, ibu-ibu mendapatkan kesempatan untuk belajar Quran. Ya, mendapatkan kesempatan untuk belajar Al-Quran, dan tentunya karena memang apa namanya terbatas ya. Nanti mungkin mudah-mudahan di apa namanya nanti ada apa namanya ada istrinya Ustadz Abdul Haq mungkin nanti bisa juga membantu untuk bisa mengajar, karena beliau juga murid Ana juga pernah ikutan daurah sama Ana. Mudah-mudahan nanti bisa dimaksimalkan. Tapi kalau secara umum ya para jemaah sekalian nanti bisa apa namanya punya kesempatan ya untuk talaki, untuk memperbaiki bacaan Qur'annya. Khususnya bapak-bapak. Ya kalau dulu ya ketika i'tikaf itu kan banyak waktu yang kosong, terutama di waktu duha, di waktu ba'da zuhur, ba'da asar. Nanti insya Allah juga saya ikut i'tikaf. Nanti saya akan standby di situ. Kalau tidak dibikin halaqah, kalau tidak ada jadwal halaqah, ya saya persilahkan kepada bapak sekalian yang mau memperbaiki bacaan Al-Qur'annya, nanti bisa langsung menghadap saya saja. Ya, kalau misalkan apa namanya sungkan, kalau misalkan digabungkan dengan yang lain, boleh nanti face to face.
Ya, misalkan saya duduk di pojok, nanti datang bapak-bapak yang mau memperbaiki Al-Fatihah, memperbaiki huruf-huruf dalam Al-Quran, itu bisa insya Allah ta'ala. Dan itu nanti teknis spesifiknya nanti insya Allah akan diberitahukan ya kalau betul-betul nanti kita sudah ada jadwal yang spesifik. Itu Pak Darsono. Nah, ya. Mungkin begitu ya Pak Darsono. Nanti insya Allah disampaikan. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian di sini ada yang raise hand sini dari Bu Eli ya? Atau Pak ya. Eli? Bu Eli. Bu Eli, nah. Ya, silahkan. Silahkan. Ada tuh di chat. Nah, ada di chat. Adil. Atau enggak, nah, tadi Bu Eli mau menyampaikan pertanyaan langsung, nanti kalau tidak via chat aja, nah bacakan. Sepertinya tidak dulu ya. Nah, kalau gitu baca yang di chat dulu ya Ustaz ya. Nah, di sini ada yang direct message ke Ana Ustaz. Bismillah Ustaz, mohon kiat-kiatnya agar bisa kuat lama baca Quran saat iktikaf. Masya Allah. Nah, tipsnya supaya kuat lama baca Quran saat iktikaf. Masya Allah. Tentunya yang pertama dan yang paling utama ya kita harus meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang menguatkan azam kita, menguatkan hati kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita minta taufik pada Allah supaya dimudahkan dalam beramal, dimaksimalkan dalam memaksimalkan setiap detik khususnya di bulan Ramadan untuk kegiatan ibadah. Dan berikutnya ya kita harus memiliki target. Kita harus punya target. Ya, misalkan kita ingin hatam 10 hari terakhir satu kali, misalkan satu kali hatam. Itu di luar 20 Ramadan yang sebelumnya misalkan. Ya kita tinggal dibagi saja. Kalau ingin 10 hari hatam, ya hatam satu kali misalkan, berarti kita harus baca Quran 3 juz satu hari. Ya, dan kita harus komitmen dengan itu. Harus memiliki azam untuk menyelesaikan targetan kita. Ya, kemudian berikutnya kita harus mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan berupa pahala dari baca Quran. Ya, sangat banyak sekali dalil-dalil yang mengatakan bahwa keutamaan dari membaca Al-Quran. Ya, misalkan afdhalul dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baiknya zikir adalah tilawah Al-Quran. Karena dalam tilawah Quran di situ ada tauhid. Ya, di situ ada mengingat surga, mengingat neraka. Ya, dan mudah-mudahan kita bisa memaksimalkan dalam tilawah dan kita terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pahala dari per hurufnya. Ya la aqulu alif lam mim harfun. Kata Nabi SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, jadi totalnya 3 huruf. Dan kata Nabi SAW, ya falahu hasanah, dan setiap huruf itu bernilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan Masya Allah, satu kebaikan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 10 kebaikan. Ya, tentunya kalau kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada sekitar 19 huruf di situ, itu ada 190 kebaikan. Dan ingat para jemaah sekalian, al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Dan kebaikan-kebaikan itu ya dia menghilangkan atau menghapus dosa-dosa kita. Ya, ini pahala-pahala yang seperti ini harus kita ingat-ingat terus supaya kita termotivasi. Daripada kita ngobrol, daripada kita nanti banyak pegang handphone dan lain sebagainya, kita fokuskan diri untuk mengazamkan diri untuk tilawah Al-Quran. Kemudian juga ya tips berikutnya, kalau misalkan nanti ketika tilawah Quran, ya itu kalau bisa jangan sekaligus. Misalkan 3 juz langsung satu kali duduk, itu jangan. Dibagi saja. Misalkan ada 5 waktu sholat, setiap waktu sholat misalkan 15 menit, atau misalkan 1/4 juz, atau dua lembar. Dari situ kita bisa istiqomah. Ya, karena tidak bisa dimungkiri bahwa setiap kita yang namanya manusia itu pasti ada titik jenuhnya. Nah, supaya tidak jenuh, kita harus betul-betul pintar
mengatur strategi supaya kita bisa mencapai targetan dalam amalan-amalan kita, khususnya tilawah Al-Quran. Nah, seperti itu. Itu tipsnya seperti itu, mudah-mudahan bisa nanti dilakukan ketika melakukan program umrah i'tikaf. Ada lagi? Di chat kayaknya banyak. Nah, Ustaz. Nah, bacakan satu persatu. Jadi dari Pak Siswono, Ustaz, kalau saya dulu belajar dengan guru, tapi tidak tahu sanadnya, bagaimana selanjutnya ya Ustaz? Nah, Masya Allah. Kalau belajar Quran, kemudian tidak tahu dari mana sanadnya, ya, kata beberapa ulama, seorang murid ini berhak untuk bertanya. Kalau misalkan kita tidak bisa mendapatkan informasi dari luar, kita bisa langsung tanyakan kepada guru kita, Ustadz, dulu mendapatkan bacaan ini dari siapa? Itu kita bisa tanya dengan baik-baik. Atau kita bisa meminta informasi dari luar. Ya, karena alhamdulillah ya sekarang yang berkaitan dengan masalah isnadul Quran sekarang sudah terbuka semuanya. Setiap orang mengenal siapa fulan, Ustadz fulan, siapa gurunya, di mana belajarnya, ini sudah tersebar. Ya. Dan ya tinggal ditanyakan saja. Ya, kira-kira Ustadz fulan ini belajarnya di mana? Ya, berapa lama belajarnya? Sudah selesai atau belum? Nah, dari situ kita bisa menilai. Begitu. Wallahu a'lam. Jazakallah khair, Ustaz. Di sini mungkin ada, kalau via chat nih Bu Eli katanya nggak jadi Ustaz, anak chat aja nanti ditunggu. Kemudian ini ada raise hand Ustaz dari Syekh Rizal. Nah. Syekh Rizal mau bertanya langsung, tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan Pak Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, mau tanya kaitannya dengan tilawah Quran tadi. Misalnya kita punya target 1 juz, 30 juz dalam 10 hari. Apakah ada beda ketika kita tilawah dengan kita baca mushaf, atau kita misalnya dapat 1 juz, terus kita ingin sholat sunnah. Nah, ketika sholat sunnah, kita lanjutkan misalnya di juz kedua sambil baca qiraah Quran, misalnya di rokaat-rokaat yang kita baca dalam sholat, dan ketika kita dalam keadaan tidak sholat, lalu kita lanjutkan di juz ketiga misalnya. Mohon yang terbaik, Ustaz. Nampak, insya Allah paham pertanyaannya. Masya Allah dari Pak Rizal. Berkenaan dengan tilawah Quran, ya, tadi kalau yang saya tangkap, mana yang paling afdal, ya, kita memperbanyak tilawah Al-Quran. Nah, ya, ketika di dalam sholat, ya, apakah dengan membaca lagi karena kita punya targetan, ya, atau kita maksimalkan ketika di luar sholat. Harus difahami bahwa tilawah itu ada dua, ya. Kita harus pahami bahwa tilawah itu ada dua. Ada tilawah bin nazar namanya, tilawah dengan melihat mushaf di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, nanti kalau hukum baca Quran ketika sholat melihat mushaf itu nanti ada pembahasan khusus. Kemudian ada tilawah bil hifdz, tilawah membaca Quran dengan hafalan di dalam sholat maupun di luar sholat juga. Ya. Nah, kaitannya dengan membaca Al-Quran dengan hafalan dan dengan melihat mushaf, insya Allah ini pahalanya sama, Pak. Karena apa? Karena sama-sama yang kita baca adalah pahala per hurufnya. Misalkan kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dengan melihat mushaf, dengan kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin tanpa melihat mushaf, secara pahala sama. Secara pahala yang sama, karena pahala membaca Quran keutamanya adalah dihitung per huruf, ya. Tayyib. Tapi mana yang paling afdal? Ya, tentunya dilihat afdal dan tidak afdalnya, dua-duanya memiliki keutamaan. Ya. Kalau membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf,
Berarti keutamanya kita menghafal Al-Quran. Kita punya hafalan Quran. Ya, dan punya hafalan Quran ini memiliki keutamaan, Pak. Ya, memilih hafalan Quran ini punya keutamaan. Salah satu ya keutamaan dari menghafal Quran, bahwa dulu Nabi SAW ketika ada 2 sahabat yang meninggal berbarengan, ya ketika ingin dikuburkan, diurusi jenazahnya, kata Nabi SAW, mana di antara keduanya yang paling didahulukan? Bahkan kata Nabi SAW, yang didahulukan adalah yang paling banyak hafalannya. Ini memiliki keutamaan punya hafalan. Kemudian yang kedua, misalkan ya nanti Allah Subhanahu wa taala ya dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi SAW, Iqra wartaq. Ya, bacalah Quran dan naiklah ke tangga-tangga surga. Nanti kita itu, Pak, ya ketika sudah selesai dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu untuk menentukan kita nanti berada di surga sebelah mana, tingkatan mana, salah satunya bisa peluangnya dengan jumlah hafalan kita. Ya, kata Nabi SAW, ya Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh para hambanya untuk baca Quran. Dan kemudian dia akan menaiki tangga-tangga surga sampai ke paling tinggi sesuai dengan bacaan, sesuai dengan ayat yang dia baca. Kira-kira ya ketika disuruh baca oleh Allah Subhanahu wa taala, kira-kira di situ ada mushaf atau tidak? Tidak. Ya. Nah, di situ ya pendapat yang paling rajih adalah di situ dibacanya adalah hafalan. Jadi semakin banyak hafalan, kita berpeluang untuk bisa naik ke tingkatan surga yang paling tinggi. 1 ayat naik, 2 ayat naik, 3 ayat. Kalau hafalannya banyak, semakin semakin besar peluang kita supaya menaiki tingkatan surga yang paling tinggi. Itu hafalan, Pak, ya. Nah, kemudian ya di waktu yang lain ya ada keutamaan kalau membaca Quran itu diutamakan untuk melihat mushaf. Ya, contohnya misalkan pendapat dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika beliau ditanya mana yang paling afdal membaca Quran, baca Quran, Pak, ya, dengan melihat mushaf atau dengan hafalan? Kata beliau dijawab dengan melihat mushaf. Walaupun sudah hafal. Kenapa alasannya? Karena kalau melihat mushaf ini akan mengurangi kesalahan baca karena dibantu dengan tulisan. Ya, tapi ini dalam keadaan tertentu, dan pendapat Imam Nawawi ini bukan berarti kita mengecilkan hafalan, bukan. Kita sudah punya hafalan. Mushaf tilawah dengan hafalan atau tidak, kata beliau lebih bagus dengan melihat mushaf. Karena kalau melihat mushaf ini lebih sedikit peluangnya untuk salah dalam baca. Wallahu a'lam. Nah, sekali lagi tadi kalau misalkan ketika dalam sholat, ya silahkan. Ya, kalau dalam sholat sunnah para ulama, ya ada yang membolehkan kita membaca Al-Quran dengan melihat mushaf. Ya, dengan melihat mushaf karena keumuman dalil dari Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran. Maka bacalah ya apa-apa yang mudah dalam Al-Quran ketika dalam sholat. Nah, boleh dibaca dengan melihat mushaf dan boleh dibaca tanpa melihat mushaf. Ya, ada ulama yang membolehkan tapi khusus hanya buat sholat sunnah saja. Kalau sholat maktubah, sholat wajib, ini ditekankan dengan hafalan yang kita punya. Tapi kalau dalam sholat sunnah, para ulama melonggarkan apakah boleh melihat mushaf atau tidak. Ya, wallahu a'lam. Begitu, Pak Rizal. Syukron, barakallahu fiik Ustaz. Baik, insyaallah. Jazakallah khairan atas jawabannya. Insyaallah. Nah, lanjut ke chat Zoom lagi, Ustaz. Nah, ini ada dari Pak Yulia atau Buliana, apa namanya? Kalau tahu. Bu Yulia, sorry ya, Bu Yulia Tetra. Ustaz, kita telah belajar Al-Quran, menghafal beberapa surat. Apa hukumnya kalau kita lupa dengan hafalan yang sudah kita hafal? Kata Ustaz. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ketika kita sudah belajar baca Quran, alhamdulillah. Kemudian kita sudah mulai menghafal beberapa surat, ya. Tapi kemudian, ya ternyata
karena mungkin kelalaian kita tidak memurajaah, tidak mengulang hafalan, ternyata hafalannya lupa. Ya, hafalannya lupa. Ya, tentunya ya hal seperti ini ya tidak boleh kita tidak boleh terjadi. Ya, kata Nabi SAW ya bahwa ikatlah hafalan Quran kita itu dengan murajaah. Seperti kita mengikat unta ya supaya dia tidak lepas. Ya. Dan ini merupakan anjuran dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian bagaimana kalau kita lupa hafalannya? Nah, tentunya ini ada rinciannya. Kalau lupanya karena memang kita lalai dari murojaah, tentunya ini Allah juga nanti akan menghisab kita. Kenapa bisa lupa hafalan? Ya. Bahkan yang dihisab ternyata bukan cuma yang yang lupa hafalannya. Yang tidak punya hafalan juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, kamu belum hafal Quran, usia 50, 60 sudah dipakai apa saja? Ya, sampai-sampai tidak sempat untuk menghafalkan Al-Qur'an. Ya, itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam ayat yang mungkin kita sudah hafal, ya dalam surat Ad-Duha kalau tidak salah, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Ya. Wahai Muhammad, kami membacakan Al-Qur'an kepadamu. Ya, fala tansa, dan janganlah lupa. Ya, kata Allah Subhanahu fala tansa, tidak boleh lupa. Illa masya Allah, ya, kecuali kalau Allah menghendaki lupa. Di sini kita bisa mengambil ibrah pelajaran bahwa ya ternyata di situ ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus senantiasa berdoa minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa dimudahkan untuk bisa menghafal Quran, membaca Quran dengan benar, juga bisa menjaga hafalannya. Kalau kita bisa menjaga hafalan, kita masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan dari menghafal Al-Qur'an yang tadi saya sudah sebutkan sebagiannya. Jadi menghafal itu ada keutamaannya. Ya, ketika lupa hafalan, ya tentunya ini harus menjadi evaluasi buat kita supaya nanti tidak lupa lagi. Tentunya hafalan tidak lupa itu kalau diulang-ulang, di murojaah. Makanya para jamaah sekalian, ya setiap kita harus memiliki guru. Ya, ketika kita sudah malas dalam murojaah, malas dalam tilawah, tentunya harus ada yang menyentil kita. Harus ada yang mengingatkan kita. Ya, yang mengingatkan kita adalah keluarga terdekat kita. Istri mengingatkan suaminya, suaminya mengingatkan istrinya, anak-anaknya diingatkan oleh orang tuanya. Ya, kemudian kalau kita punya guru, ya pasti kalau kita menjadi seorang murid, itu pasti juga akan diarahkan oleh guru kita. Ini gimana nih hafalan yang kemarin? Apakah sudah hafal atau belum? Oh sudah, alhamdulillah. Gimana, apakah dimurojaah atau tidak? Nah, ini kan butuh bimbingan dari seorang guru. Sebagaimana Nabi SAW juga dibimbing oleh malaikat Jibril alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Nah, kemudian di chat Zoom-nya ada dari Bu Rita Jamil. Nah, bismillah, assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Afwan, sebaiknya kita membaguskan bacaan Al-Quran sesuai kaidahnya atau memulai menghafal Al-Quran. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Pertanyaan yang sangat bagus ya dari Bu Rita ya. Barakallahu fik. Mana yang sebaiknya kita lakukan terlebih dahulu, membaguskan baca Quran atau mulai menghafal Quran? Nah, ini sudah dijawab oleh para ulama dan ini bukan jawaban saya, ini jawaban dari yang saya kutip dari para ulama. At-tajwid qabla tahfiz. Jadi kita harus membaguskan bacaan Quran dulu, baru mulai menghafal Quran. Ya, kenapa? Karena kalau kita menghafal Quran dengan bacaan yang salah, huruf-hurufnya salah, panjang pendeknya salah,
ya, kemudian hukum-hukumnya salah, itu bisa merusak makna, bahkan menghilangkan makna. Padahal Al-Quran itu dibaca untuk ditadaburi. Kalau kita membaca Quran, kemudian maknanya menjadi salah, maka tadaburnya juga salah. Kalau maknanya salah, pemahamannya pasti akan salah, dan pengamalannya pasti akan salah. Maka yang harus diutamakan di sini adalah tahsinnya dulu, tajwidnya dulu sebelum kita menghafal. Nah, ini juga kembali lagi yang bisa menentukan kapan kita mulai menghafal atau tidak adalah guru kita. Guru kita nanti yang paling berhak mengarahkan kita sudah boleh menghafal atau tidak. Dan seperti itu juga para ulama belajar. Ya, mereka pasti diarahkan oleh seorang guru. Jangan sampai kita semangat menghafal Quran, bagus, Masya Allah, semangat menghafal Quran, tapi ternyata bacaan kita masih banyak salah. Dan ini tidak boleh seperti itu. Dan pasti, ya, ketika dikonsultasikan kepada seorang guru, tidak boleh dulu menghafal. Ya, kita fokus dulu tajwidnya dulu, tahsinnya dulu. Kalau sudah bagus, nanti guru yang akan mengarahkan, oh antum sekarang, kamu sekarang sudah bisa menghafal. Silakan mulai menghafal dari juz 30, mulai dari surat An-Naba. Nanti disetorkan. Murojaahnya nanti seperti apa. Begitu. Ya, jadi at-tajwid qabla tahfidz. Ya, jadi tajwid dulu sebelum tahfidz. Wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah jazakallah khairan Ustaz. Sementara itu pertanyaan yang terakhir dari Bu Eli gimana? Apakah jadi ingin bertanya? Kayaknya enggak, Bu Eli, kayaknya off dulu kayaknya Nabi. Baik, kalau begitu. Oke, mungkin terakhir diberikan kesempatan bagi para jamaah yang masih ingin bertanya. Fadhal, bisa bertanya langsung dengan raise hand terlebih dahulu atau dari via chat Zoom juga tidak masalah. Kita tunggu sebentar ya, Ustaz. Mungkin satu lagi kita berikan kesempatan. Nah, fadhal. Gimana? Jamaah sekalian. Kayaknya sudah cukup. Artinya sudah cukup ya Ustaz ya. Tidak ada tanya lagi. Nah, insya Allah jelas untuk para jamaah. Baik, untuk mengakhiri Ustaz, Fadal mungkin ada kata penutup dari antum Ustaz Fadal. Nah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu summa ma ba'du. Para jamaah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memberikan taufik kepada kita, ya, memberikan hidayah kepada kita, ya, agar kita bisa maksimal dalam beribadah. Ya, kemudian juga maksimal dalam ibadah, kita niatkan ikhlas dalam beribadah, apapun ibadahnya, ya, entah itu tilawah Quran, ibadah umrah, salat dan lain sebagainya, kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan berikutnya adalah, ya, berikutnya harus ittiba. Kita beramal harus mengikuti contoh dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi mudah-mudahan para jemaah sekalian, ya, tidak boleh kita berhenti untuk belajar. Ya, karena belajar ini kita belajar ilmu. Dengan ilmu kita bisa beramal. Tidak mungkin kita bisa beramal tanpa ilmu. Ya, dan semua alhamdulillah, ya, dalam Islam ini semuanya harus didasari dengan ilmu. Ya, dimulai dari hal terkecil sampai hal yang besar. Dalam Islam ini semuanya ada ilmunya dan ada keutamaannya. Jadi sekali lagi, ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa bersemangat menuntut ilmu, mengamalkan dengan ikhlas dan ittiba. Wallahu a'lam bishawab. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakallahu khairan ya Ustaz Ganjar, insyaallah atas ilmunya pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau bisa bermanfaat untuk
kita semua dan terutama para jamaah sekalian. Tapi insyaallah naktafi bihadza, kita cukupkan sampai sini dulu untuk pertemuan yang keempat dari pembekalan Umroh Iktikaf Ramadan tahun 1444 Hijriah. Kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini dari panitia, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. Tafadhal kepada para jamaah yang ingin meninggalkan Zoom. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Ustaz. Barakallah. Salam. Assalamualaikum Ustaz. Wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Izin left.